Halo rekan-rekan, jumpa lagi di IM Talk. Saya Coach Indra Kurniawan. Hari ini yuk kita ngobrol-ngobrol tentang sales. Ya, nah siapa di antara Anda yang saat ini berkecimpung sebagai praktisi penjualan? Ya, saya sendiri kurang lebih sudah lebih dari 25 tahun sebagai praktisi penjualan. Dan itu sebenarnya sebuah profesi yang saya paling hindari rekan-rekan. Kenapa saya paling hindari? Karena memang secara kepribadian saya agak pemalu, agak rendah diri, tidak terlalu suka bergaul, tidak terlalu suka berkomunikasi dengan orang lain, dan ditambah lagi ibu saya paling mengerti tentang sikap saya seperti itu. Maka ibu saya juga sering mengatakan kepada diri saya, "Indra, kalau nanti kamu sudah lulus kuliah, lebih baik kamu jangan jadi salesman." Nah, itu yang membuat saya semakin yakin bahwa saya tidak cocok untuk menjadi seorang salesperson. Ya, tetapi apa yang terjadi rekan-rekan setelah saya lulus kuliah, begitu banyak lamaran kerja yang saya kirim dan akhirnya entah mengapa saya diterima sebagai seorang salesman. Hukum pikiran. Sesuatu yang dominan yang ada di dalam pikiran kita, maka pikiran kita akan memproses. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Saya tidak suka menjadi seorang salesman, tetapi profesi salesman yang hadir dalam kehidupan saya. Waktu berjalan, rekan-rekan, apa yang saya alami, saya belajar bagaimana teknis melakukan proses selling, sehingga saya bisa melakukan. Nah, pada saat saya sudah memahami proses selling, aspek teknis, ini saya rasa tidak cukup rekan-rekan. Ya, jadi saya terus mencari kenapa ya saya tetap merasa khawatir, saya tetap merasa takut, saya tetap merasa tidak berdaya, dan saya tetap merasa tidak layak untuk bisa sukses menjadi seorang salesman. Ya, nah akhirnya dengan berjalannya waktu saya bertemu dengan sesuatu yang membuat saya terbuka. Oh iya, ternyata aspek teknis tanpa didukung dengan aspek mental, maka saya tidak bisa memanfaatkan aspek teknis yang saya miliki. Nah, apa yang dimaksud dengan aspek mental? Aspek mental itu adalah kemampuan diri kita untuk mengelola pikiran dan perasaan kita. Pada saat kita bisa mengelola pikiran dan perasaan kita, maka kita bisa mempertahankan state, kita bisa mempertahankan antusiasme kita dalam menjalankan aktivitas proses selling. Karena sebenarnya tidak ada yang sulit dalam melakukan proses selling, biasa-biasa aja pasti pada saat kita sudah menjalani hal-hal seperti itu yang memang sering kita hadapi rekan-rekan. Tetapi perbedaannya antara seorang sales yang berdaya dengan sales yang tidak berdaya adalah salesperson yang berdaya itu mereka bisa melewati kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang mereka hadapi itu dengan optimisme. Nah, apa yang mungkin bisa membuat diri kita optimis? Semuanya diawali dari pikiran. Pada saat kita berpikir terhadap sebuah situasi, terhadap sebuah keadaan, itu yang akan muncul di dalam layar pikiran kita. Dan apa yang muncul di layar pikiran kita akan memicu perasaan tertentu yang akan kita rasakan. Dan apa yang kita rasakan tentu saja akan menentukan pilihan tindakan yang kita lakukan. Nah, jadi rekan-rekan, saya menulis sebuah buku, The Secret Code of Selling, yang mana saya banyak membahas aspek mental di buku The Secret Code of Selling. Jadi, saya ingin katakan kepada rekan-rekan, penting banget kalau kita menguasai aspek teknis, sehingga kita sebagai seorang salesperson bisa melakukan aktivitas proses selling. Tetapi untuk menghindari, memperkecil gap antara knowing and doing, sehingga kita bisa melakukan dengan nyaman, kita perlu juga memiliki kemampuan untuk mengelola pikiran dan mengelola perasaan. Nah, saya akan bahas lebih lanjut apa saja tips untuk mengelola pikiran dan perasaan di sesi I'm Talk berikutnya. Semakin bertumbuh, semakin berdaya, dan semakin berdampak. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.